Buset, udah nyerah. Di rumah ngapain aja toh selama break ini? Kebanyakan sih, ya kalau sore kegiatannya jalan-jalan di sekitar rumah aja. Jalan-jalan ngapain kan nggak boleh kemana-mana. Kan sekitaran rumah aja, pakai masker ya. Sepi juga. Kalian jogging juga? Deket-deket sini. Iya. Oh gitu, tapi pakai masker kan? Yo, harus dong. Pasti harus. Tapi BTW tuh kalau lagi nggak main bola sebenarnya kita ini hobinya apa tuh? Hobi? Game. Oh udah pasti. Ini ikut gengannya kapten sekarang. Captain. Iya. Game apa sih kok? Main apa gamenya? Ini baru suka main FIFA sih sama kapten. Sekarang udah gampang kan. Kalau PS4 bisa online. Bisa sama siapa aja ya. Sejauh ini siapa yang menang tuh kalau main sama kapten? Kapten tuh tim bawah itu Liga 3 itu. Tapi kayaknya dia kalau nge-posting selalu menang. Iya kalau menang pas diposting. Banyak kalahnya. Oh itu dia rahasianya. Ternyata banyak kalahnya juga Cap. Banyak juga sih teman-teman. Sepak bola yang lain ya? Iya. Siapa ya? Hanif. Rafli sama Bagas gitu. Berarti udah ada gengannya sendiri nih untuk main-main FIFA. Udah punya grup gitu. Asik. Iya toh gimana nih cerita Ramadan tahun ini kan beda pasti sama Ramadan tahun lalu. Satu kita udah berumah tangga udah nggak sendiri lagi, pasti beda sama tahun lalu. Dua kan ini lebih banyak waktu pasti di rumah. Tahun lalu kan kita masih latihan walaupun puasa. Rasanya gimana? Ya gimana ya, beda aja. Di sini tiap hari dimasakin lah sama istri. Asik. Menunya apa favoritnya? Kalau buka puasa? Kalau buka apa ya? Buah gitu. Es buah lah Mbak, gampang begini. Buah. Kalau di Solo nggak ada menu-menu khusus gitu. Toh kalau puasa? Apa ya? Bahannya sih Mbak. Apa ya contohnya ya? Sama aja. Nggak tahu. Sama aja, yang penting sehat, nggak yang over langsung pas buka puasa langsung jor-joran gitu. Oke, kalau sama puasa masih latihan nggak toh? Latihan, joki. Latihan, tapi disesuaikan pasti porsinya sama yang lain. Ya gitu. Kalau kita jalan gitu juga, jalan agak lumayan jauh gitu juga latihan juga sih kayaknya. Ya yang penting masih tetap bergerak kan, maksudnya kita walaupun di rumah aja, walaupun nggak bisa kemana-mana ya tetap harus bergerak juga. Wah Sirvi ini tumben-tumbenan ada Sirvi. Halo Sirvi. Ada Coach Ilham juga. Aduh bukan saya yang bukan saya mah biasa aja. Ada kerjaan ini. Nggak ada kerjaan. Ngabuburit nih nggak apa-apa, ngabuburit untuk buka puasa. Oke toh mungkin kita ngobrol sedikit sebelum kita nanti jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari netizen juga Persita Fans. Sekarang mau nanya dulu nih toh, dulu awal mau mulai jadi pesepak bola itu umur berapa sih? Dan langsung kemana gitu dulu? Oh ini yang senior apa yang junior nih Mbak? Dari awal ceritanya. Ya dari awal. Umur berapa mulai kenal sama 10 tahun, oke? 10 tahun umur berapa ya? Kelas 4 SD. 4 SD itu. Berapa tuh? Sudah ikut sekolah sepak bola di Solo. Terus tahun 2012 ikut Liga Danon itu sampai ke juga. Apa lagi? Setelah pulang dari sana? Ya, setelah pulang dari sana kan nggak ada. Terus udah langsung ke pas SMA aja itu. Ikut gitu, Persis Junior. Terus abis ke Persis Junior itu ke Pelita Jaya U21 ke sana. Berapa ya? 17 apa ya? Habis lulus SMA. Tahun berapa tuh Dok? 2012. 2012. Berarti kalau untuk pro-nya pertama umur berapa gitu? Pro-nya pertama 2013 awal berarti. Di klub? Persis. Kalau
Persis Solo, pasti Persis Solo. Dari sebenarnya dulu waktu terjun ke sepak bola itu siapa sih Tok yang paling berpengaruh? Emang keluarga emang backgroundnya ada sepak bola atau memang dari kita sendiri? Oh, kalau ibu dulu dukung banget sih, suka sepak bola soalnya. Terus siapa ya? Ada kalau di sini Pak Hong Widodo itu legendnya Persis Solo itu. Oke. Terus nge-push terus gitu. Ada banyak lah di sini. Oh, memang secara lingkungan juga udah mendukung ya untuk kita langsung jadi sepak bola gitu. Oke, sebentar. Itu dulu ceritanya gimana? Yang dan Liga Danon kan udah sampai Paris tuh, sampai Perancis. Umur berapa waktu itu? 12. Di situ hilang. 12. Gak ada apa-apa lagi. Baru Persis junior itu. Berarti jedanya lumayan kan? Berapa tahun tuh? Lumayan. Iya. Tapi ya pas itu ya juga latihan terus, ikut liga-liga di SMP SMA gitu, Mbak. Oh gitu. Dulu gimana rasanya pertama kali nyampe Perancis? Ya gimana lah, baru bocah umur SMP kayak gitu. Udah sampai sono. Senang banget pasti. Iya. Apa aja cobain pokoknya. Makanan? Iya. Yang mentah-mentah itu. Ada itu begitu tuh. Apa sih namanya? Oh iya escargot namanya. Escargot gimana sih? Nah, sekarang mulai dari itu kan langsung ke Persis tuh. Berarti dari Persis 2013 ya. Baru gabung ke Persita itu 2018 kalau nggak salah, benar ya? Di putaran kedua ya. Iya. Nah, itu kenapa waktu itu kita akhirnya mutusin untuk nerima tawaran dari Persita? Padahal kan ya lahir besar di Solo, maksudnya ada klub kebanggaan Solo juga, Persis. Akhirnya memutusin untuk nyebrang ke Tangerang itu kenapa tuh? Apa ya? Kalau dari sayanya sih, menurut saya sendiri sih, kalau main di sini tuh, main di rumah sendiri tuh kayak kurang, apa sih Mbak? Kayak kurang greget, kurang gitu. Soalnya nyaman banget di sini kan. Kalau di luar kan banyak tantangannya. Terus ada Bang Diego juga ngajakin misalnya. Langsung aja sono. Oh gitu, jadi Diego juga yang ngajakin juga waktu itu. Makanya tuh kan lawan Solo di Madiun itu. Nah, jadi pas mereka pulang, saya ikut pulang juga. Jadi langsung ikut rombongan dari Madiun. langsung bareng jadi Persita, jadi pendekar waktu itu. Selain itu kan maksudnya keputusan yang besar juga kan, maksudnya kita keluar dari Solo, terus pasti ada jarak juga dengan orang tua waktu itu. Dirasa sempat susah beradaptasi nggak sih Kak? Enggak sih, soalnya udah banyak yang kenal sih Mbak. Aiki gitu, Yogi udah kenal dulu kan dulu saya Sawangan. Oh iya, gengnya Sawangan ya. Jadi lebih gampang pasti masuk adaptasi, juga ada Diego juga waktu itu ya. Iya, ada Diego juga. Nah, jadi sekarang ini berjalannya waktu udah 2 tahun lebih. Kira-kira apa sih yang bikin kita tetap nyaman di Persita? Apa ya? Lingkungannya enak sih Mbak. Maksudnya di dalam tim tuh enak banget lah. Orang-orangnya saling mendukung, nggak. Apalagi ya? Nyaman. Enak aja, nyaman yang pasti. Kekeluargaan juga. Paling dekat sama siapa toh? Kalau di Persita sekarang? Sekarang sama Asnas. Asnas Fitranto mana nih orangnya nih? Asnas Fitranto dipanggil loh. Suka deket sama Anas, suka bercanda. Kalau Anas nggak suka main game ya, harusnya kan kita nyambungnya sama orang yang main game. Ya kan, gimana? Kamarnya kan jejeran juga dulu. Oh iya, tetangga soalnya dulu. Nah, kita ini kan salah satu pemain yang paling banyak fans ceweknya kalau di Persita. Buset, Mas. Katanya kayak iya beneran kayak opa-opa Korea. Gimana sih lo sebenarnya kalau nanganin kayak komen-komennya supporter itu gimana?
gimana ya, malah bingung sendiri ya. Tapi nyadar kan emang banyak. Iya, di love-lovein aja komennya. Oh, di love-lovein aja. Bener. Tapi kan itu jadi dukungan juga kan, semangat juga. Iya. Tapi kan nggak sedikit juga yang ngehujat ya, Tok. Namanya orang berkomentar di sosial media. Kalau lu ngelihat hujatan-hujatan itu gimana? Aduh, Mbak, kalau udah dihujat itu udah biasa banget, Mbak. Dulu saya kan ikut di PSS ya. Supporternya lebih gede kan dibanding dihujat. Ya udah sekarang udah biasanya cuek aja lah. Nggak usah dimasukin aja. Emang ya gitu, emang kita udah main media sosial. Resiko ya. Resiko. Iya, harus di ya mau nggak mau harus ditelan lah gitu komentar-komentar itu. Tapi ya mudah-mudahan semakin kesini sih semakin membangun ya komentar dari supporter-supporter juga. Tuh banyak yang bilang, Mas Kito kenapa kinclong banget, skincare-nya apa? Lah saya nggak tahu, ditanya langsung ini sama orangnya. Apa? Itu pakai sabun cuci muka. Jangan pakai merek, jangan bilang merek. Enggak merek kok itu. Jadi cuma banyak cuci muka doang masker. Ya. Pakai masker. Pakai masker juga, luar biasa. Nah, gimana lagi? Ini mumpung karena sering gak di lapangan sekarang jadi bersihan juga. Mukanya. Tuh Anas tuh, Mas Kito rambutnya botakin dong. Nggak pernah, Mbak. Nggak pernah dulu. Kepalanya. Iya, jadi nggak bagus kalau botakin. Nah, selama di Persita nih Toh, kira-kira kalau kita flashback, apa sih momen yang satu yang paling senang, mungkin dua yang paling sedih yang pernah kita alamin selama di Persita? Paling sedih apa paling senang nih? Dua-dua, yang mana yang paling senang, yang mana paling sedih? Yang paling senang ya itu udah bawa Persita ke Liga 1, udah senangnya minta ampun tuh kayak wah udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus kalau paling sedih sih itu sebelum lawan Cilacap yang kita di kandang menang Liga 1 itu loh. Itu kayak aduh udah nggak ada yang nonton lagi nih orang gitu. Oh iya, masih kena keinget ibu ya. Dulu kalau teman-teman tahu, pasti yang ikut kita selama semua pertandingan pasti tahu bahwa ibunya kita itu selalu ikut kalau pertandingan, kalau di Tangerang, dimanapun diusahain selalu ikut gitu. Jadi teman-teman juga yang iya, teman-teman yang di tim juga otomatis sudah kenal sama ibunya kita waktu itu. Tapi jadinya gimana Toh sekarang, maksudnya kondisinya kemarin waktu apalagi kita lolos di Liga 1, terus ibu nggak ada, kira-kira yang dirasain apa sih? Ya banyak sih bedanya. Tapi kan sekarang udah ada istri, udah. Iya, ada gantinya. Gitu. Ya nggak usah sedih-sedih, pasti ibu juga udah senang, udah bahagia, udah ada penggantinya juga, dikasih pendamping hidup. Ya Toh, semangat. Oke Mbak, pasti. Oke, sekarang kita tanya deh. Kita untuk ini kan pertama kali kita berarti main di Liga 1 juga. Kemarin waktu pertama kali kita lawan Bali ada kayak nervous atau grogi gitu nggak sih untuk akhirnya ketemu di Liga 1 nih gitu? Nggak ada sih. Cuman kemarin kita di sana tuh lapangannya udah berat, tambah hujan deras lah gitu. Benar. Udah kayak kita bajak sawah aja. Sama-sama susah kan itu mereka sama. Iya benar. Makanya seri ya. Iya. Nah ini teman-teman Persita fans kalau ngomong sama kita emang gini, irit jawabannya. Jadi yang nanya pasti susah. Oke, nanya lagi nih, kita sekarang jawab pertanyaan dari Persita fans ini, dari Rival Sanova. Waktu pertama direkrut Persita dan ketemu mantan tim Persis Solo, apa reaksi kita setelah mencetak gol dan jadi penentu kemenangan di Karawang? Ya, apa ya, kayak ada perasaan lega gitu Mbak. Karena kan
di Solo itu saya jarang dimainin lah. Belum pernah mungkin kayak starter. Ya kayak ini loh saya mainku gitu loh. Bisa nunjukin akhirnya aslinya kemampuannya kayak apa ya gitu. Iya. Kenapa sih dulu misalnya kayak setelah di Persita kira-kira apa yang bikin kita berubah gitu? Jadi ada motivasi tertentu nggak? Karena kalau di Solo saya nggak pernah main, di Persita saya harus buktiin ya gitu. Ya ada. Faktor apa kira-kira yang akhirnya bikin kita bisa nunjukin itu? Ya udah kayak kayak ada yang harus ditunjukin gitu Mbak. Jadi di Persita tuh hampir tiap hari saya lari-lari sama Diego tuh kalau siang. Latihan terus. Memang ada motivasi sendiri juga ya. Iya. Untuk ngebuktiin dirinya. Tapi waktu akhirnya nyetak gol mantan klub ya rasanya gimana waktu itu? Ya tadi Mbak, senang Mbak. Senang aja ya. Gimana sih kalau orang kayak di anak tiriin terus bisa buktiin gitu. Akhirnya ini loh gue gitu kali ya. Iya. Biar semua bisa lihat juga. Oke, nextnya nih ada pertanyaan Rangga-Setsi. Apa sih ya sebelumnya ada nggak sih klub lain yang ingin merekrut Tito? Terus kenapa akhirnya milihnya Persita gitu? Mana ya? Ada nggak ya? Lupa juga saya Mbak. Cuman ada. Ini kan udah ada yang ngajak. Yang dekat orang Solo juga lebih enak nih. Kalau berangkat aja bareng kita naik mobil sama Bang Diego. Jadi pertimbangannya lebih karena ada teman dulu ya, jadi udah nggak susah beradaptasi nantinya. Iya. Nah gitu tuh jawabannya. Kalau ada temen, nggak susah adaptasi. Udah sering latihan bareng kok di sini udah berapa tahun dari SSB kan dia kakak tingkat gitu Mbak. Kayak senior lah. Jadi emang udah deket ya. Bener-bener ya kemana-mana juga Diego dulu sama Kito ya sama satu kamar juga di apartemen udah kayak kacang sama kulitnya Upin. Iya untungnya nggak lagi botak aja kalau nggak beneran kayak Upin. Nih ada lagi ya Rian Gustiawan, makanan apa yang sering atau paling disukai kita selama di Tangerang? Nah lo makan apa tuh? Favoritmu apa sih makanannya? Kayaknya kita mah orangnya semua dimakan. Maksudnya nggak pilih-pilih gitu. Kalau catering ya suka nasi goreng sama nugget Mbak. Paling enak. Iya kan nasi goreng sama nugget. Enak banget itu. Berarti nggak yang khas Tangerang lah, yang khas mungkin dia nanyanya khas Tangerang kali. Yang khas Tangerang apaan sih Mbak? Ya laksa misalnya atau apa gitu. Bakso aja. Udah pernah belum makan laksa? Laksa apaan Mbak? Nah ini Persita fans nanti kalau kita balik ke Tangerang, tolong ya yang lagi nggak ada kerjaan bisa ngajakin kita makan laksa. Kita ternyata nggak tahu laksa itu apa. Jadi nanti kalau ada yang mau ngajakin, coba silakan. Kalau udah balik ke Tangerang. Ini dari @bagas_. Apakah Bang Kito ada keinginan pensiun di Persita? Gimana? Boleh nggak? Dibolehin nggak itu? Kalau dibolehin. Sana terus lah sampai pensiun. Tuh, istrimu gabung tuh. Mungkin karena kita ngomongin laksa tadi. Berarti istrinya kita belum diajakin makan laksa juga. Dasar. Nah itu kita kalau mau memang ada kesempatan katanya mau pensiun di Persita. Nah teman-teman Persita fans gimana? Setuju nggak kalau kita pensiun di Persita? Asik. Bang Kito berani nggak adu penalti itu dari Anas? Isi kamu Nas. Gampang kamu Nas. Oke, dari @_lal.05. Apa alasan, nah ini banyak juga yang nanya tadi, apa alasan Bang Kito pakai nomor 50 di Persita? Oh iya, itu dulu kan pertamanya di Madiun kan pakai nomor 10 Mbak. Terus kan ke PSS. Itu nomor 10 udah dipakai, nomor 7 udah dipakai, 8 udah dipakai,
Oh ya, nomor bagus-bagus udah dipakai. Ya udah. Yang tengah-tengah aja lah 50. Tapi kenapa 50 gitu? Asal aja emang, tapi ada maknanya nggak 50? Nggak ada sih, asal aja. Oh iya, emang ini anaknya kayak gini. Hoki ya? Iya, tuh pas ganti nomor 10 lagi, aduh kayak apa sih? Nggak ada apa-apanya. Ganti 50 lagi aja lah. Nah, jadi dari awal memang udah 50 di Persita kan? Itu juga yang ngasih keberuntungan sampai kita promosi kemarin ke Liga 1. Jadi nggak usah diganti-ganti lagi 50. Jangan kayak Anas suka ganti-ganti nomor ya. Wah itu terpaksa soalnya. Soalnya nomor 23 udah ada yang punya. Nah, ini dari SBLKM Lia. Nah, kita pasti punya grup di sosial media sama teman-teman sepak bola misalnya. Ada yang pernah ngebahas nggak sih kalau sekarang-sekarang ini kayak kangen main bola lagi, atau kangen latihan, atau kangen ngumpul-ngumpul? Oh, kalau kangen latihan, ya kangen sih. Soalnya di sini lapangan semua ditutup, Mbak. PSBB. Oke. Solo ya. Tempat zona merah kan. Ya. Main bola di mana? Kangen pas ini kita udah pekan ke-10 loh ini nggak beraktivitas di stadion di lapangan. Iya udah 2 bulan ya. 10 minggu. Iya udah hampir 2 minggu. 2 bulan lebih. Iya. Tapi gimana sih kita di sana untuk maksudnya tips dan trik untuk tetap sehat, maksudnya menghindari dari pandemi, apalagi Solo sempat di zona merah. Ngapain aja sih yang dilakukan untuk menghadang itu? Kayak saya stay at home dulu ini Mbak. Latihan di sini, kalau mau bosen jalan-jalan juga deket-deket aja. Kalau nggak penting-penting banget juga nggak keluar kok. Iya begitu. Sama main game kan ya pasti ya. Pasti. Udah punya rival banyak itu. Nih dari Harry, kenangan dan motivasi apa yang mungkin paling diingat kita dari almarhumah ibu sampai kita bisa sekarang seperti ini gitu. Dan apakah selebrasi yang bentuk love tangan itu memang untuk ibu dulunya? Iya, dulunya buat ibu. Sering nonton. Kalau nontonnya kebetulan ngegulin ya itu pokoknya. Tapi sekarang masih pakai itu. Kalau istri yang nonton sekarang? Oh ya, buat istri sekarang. Oh, tetap sama ya itunya. Iya. Selebrasinya. Iya. Kalau yang paling diingat apa ya? Soalnya banyak sih. Soalnya kan deket banget tuh Mbak sama ibu. Soalnya kan anak tunggal juga. Mana-mana sering ditemenin gitu. Semua inget lah pokoknya. Namanya ibu pasti semua ya, istimewa lah momennya ya. Karena dulunya sering ada, selalu ada di pertandingan. Sekarang gak ada, tapi untungnya udah ada gantinya. Sampai Malang pun nonton loh. Iya benar. Aku pertama kali kenal sama ibunya kita itu di Malang waktu kita Piala Presiden. Wah, kemana-mana bareng. Jadi selalu ikut kemanapun anaknya pergi. Waktu itu juga kebetulan kita cedera kan, ada tiba-tiba ada cedera lagi tuh, 6 itu. Iya, kita ini dulu, aduh, itu ceritanya sedih banget. Jadi kita di UGD udah nungguin kita berjam-jam antara sadar dan nggak sadar, tapi baunya kita selalu ada di situ nungguin sampai subuh. Waktu itu kita balik dari Kanjuruhan ke Malang, tuh ibunya kita selalu ada nemenin anaknya. Jadi cukup spesial sih, nggak cuma buat kita tapi buat kita satu tim Persita musim lalu tuh ibunya kita sangat istimewa, luar biasa. Suka bawa kita oleh-oleh juga kalau keluar kota. Aduh, jadi sedih ya udah. Jadi sedih. Nah, itu kapten kita udah masuk. Ya. Halo, Cap. Udah bangun, Cap? Lu, Bang. Gaskan dia, Cap. Nanti, Cap. Gaskan dia. Oke, ini dari @Yanto. Bagaimana kesan Bang Kito terhadap supporter Persita tuh, dan menurut Kito apa yang paling mengharukan dari aksi supporter selama ini di Persita? Apa ya Mbak ya? Apa ya Toh? Coba dipikir. Apa ya?
Loyal banget sih mereka. Away jauh-jauh pun datang mereka. Jadi kita yang di dalam lapangan pun jadi semangat, Mbak. Benar. Tuh, kita suaranya pelan banget, kalau di lapangan sangar, giliran live kecil banget suaranya. Kita ini emang halus kok. Halus, Mas. Halus kayak mukanya itu habis skincare. Kapten Hamka mana nih nggak komen? Tadi ada pertanyaan jadi Haris di sini tadi. Kenapa milih jadi striker? Emang udah dari awal pilihannya jadi striker dulu? Enggak sih, dulu main gelandang. Karena saya sadar agak lemot juga, jadi pindah aja lah. Main striker juga. Wah, kalau striker gimana ya? Saingannya pasti susah loh. Untung ketemu siapa? Mas Nova Arianto, susternya itu. Pindah main sayap. Nah, ketemu nggak di sana. Langsung. Kalau di Madiun tuh jadi top skor sih, Mbak. Pas tahun berapa yang ISC itu tahun 2016 tuh main di Madiun 9 kali main 9 gol. Waduh, luar biasa. Jadi pas di situ nemunya. Iya, ketemu striker. Ketemu di situ. Kalau selama di Persita kira-kira tandem yang paling sering itu sama siapa? Kalau di lapangan. Maksudnya paling sering tektokan di lapangan, paling cocok. Ya semua sih cocok ya. Sama Pak Sirvi sama Pak Aldi. Abang Ade. Benar-benar. Di depan itu selalu kesana kemari. Tapi kiper yang kira-kira sepanjang karir kita, kira-kira yang paling susah ditaklukkan tuh kiper mana? Bukan Anas kan ya? Bukan. Anas mah apaan? Aduh. Saya pernah bobol Anas tuh. Siapa itu, Mbak? Ya waktu dia di Persipam. Persipam away di sana. Aduh, gak enak. Oh iya benar. Sekarang malah jadi temen, dulunya dibobolin sama kita. Teriakannya kenceng banget dari dulu. Apanya? Teriakannya. Nah tuh gak ada yang nanya, Bang, kalau selama dari Eko Dewa, Bang selama berkarir yang belum tercapai apa sih sampai sekarang? Jadi juara. Spesialis runner up, 2 kali runner up belum. Gak apa-apa, mungkin belum waktunya, nanti selanjutnya. Ya kalau kita udah kembali ke kondisi normal, mudah-mudahan kita bisa menyusun lagi untuk target yang terbaik. Tapi pribadi sendiri, target kita musim ini apa sih? Apa ya? Kalau buat tim ya, yang penting kita aman dulu lah. Soalnya kita kan baru adaptasi di Liga 1 juga. Betul. Kalau buat pribadi ya bisa timnas lah, Mbak. Siapa yang nggak pengen timnas? Amin. Itu kan cita-cita. Rencana Lebaran nanti gimana toh? Di rumah aja ya? Di rumah aja. By video call. Sama keluarga-keluarga yang jauh ya? Iya. Ada rencana, kemarin katanya ada gosip dari Anas, udah isi istrinya kita. Udah belum sih? Aku belum tahu malah. Belum cek juga, Mbak. Oh gitu. Itu Nas. Udah dikonfirmasi ya, Nas? Faster better. Itu ada yang tanya, Mas, kita mau tanya dong sosok Coach Seto sama Coach Widodo di mata kita kayak apa? Kalau Coach Seto tuh gimana ya? Dia kayak berdua itu sama-sama kayak berwibawa gitu loh, Mbak. Jadi kita apa gitu agak sungkan tuh wibawanya. Kalau Coach Seto tuh kalau nemenin kalau ngasih tahu tuh enak banget tuh. Ini emang nggak galak ya, orangnya suka bercanda juga. Kalau Coach Wid ya buat saya sering motivasi saya itu dari saya sendiri jadi semangat. Bener-bener. Jangan nangis dong. Nggak gatel. Oh, kirain nangis, kirain terharu.
Oke, kita udah ngobrol sekitar hampir 40 menit nih. Kira-kira apa yang mau disampaikan sih dari kita mungkin untuk supporter Persita, terutama saat pandemi sekarang ini? Oh, supporter Persita dan seluruh warga Tangerang di rumah dulu aja deh. Nanti kalau Lebaran juga di rumah dulu aja. Itu bisa kan sholat idnya by digital. Pakai Zoom. Kan nanti di TV disiarin kan. Oh iya, benar-benar bisa. Jadi streaming. Iya, kalau nggak perlu banget nggak usah keluar dulu. Iya benar. Biar cepat selesai lah kita. Betul. Oke toh, teman-teman juga makasih. Tadi mungkin karena dari beberapa pertanyaan yang udah masuk, kita harus pilih satu buat yang menang dan kita kasih merchandise. Mungkin tadi yang nanya apa alasan kita pakai nomor 50 kali ya. Itu yang nanti kita @L_la.05. Please kita hubungi lewat DM. Yang beruntung nanti dapat giveaway merchandise dari Persita. Gitu. Yang nggak dapat. Yang mana? Nanti sekalian dikirimin ke Solo. Tapi kan ini jasa kurir udah tutup karena mau Lebaran. Masa? Waduh. Iya. Aduh, ngobrol sama kita ini emang kayak gini, bisa kalau nggak langsung anaknya ngomongnya ya enggak mbak, iya mbak, iya mbak. Namanya juga Chandra Waskito. Ya udah, makasih ya toh waktunya, sampai ketemu nanti kalau kita udah ngumpul lagi. Sehat-sehat. Puasa kan toh? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah. Udah mau buka ya? Jam berapa buka di Solo? 5:30 pas. 5:30 masih cukup lah, sekitar 40 menitan lagi buat dimasakin sama istrinya. Salam untuk keluarga, tetap sehat toh, jaga kesehatan. Itu salam sendiri tuh. Siapa istrinya? Halo Mbak, ini kalau belum tahu Mbak, manggilnya siapa sih? Leliani. Mbak Leli ini istrinya. Oh Putri manggilnya. Oh ya Mbak Putri, udah lama banget gak ketemu Mbak Putri. Terakhir waktu kita main bowling. Nah, makasih ya toh waktunya. Sehat-sehat, salam buat semuanya. Thank you toh. Dah.